Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Yeonju pergi mencari ayahnya. Sobum yang sendirian di kantor menyadari banyak hal aneh yang terjadi. Akhirnya ia mempercayai bahwa Yeonju benar-benar masuk ke dalam webtoon. Subong mulai menanyakan banyak hal kepada Yeonju. Yeonju menjawabnya dan mengatakan kalau Kang Chul adalah orang seperti kita. Lalu Subong mengingat bahwa Tuan Oh ingin mengakhiri cerita W dan kemungkinan ia akan mencoba membunuh Kang Chul lagi. Flashback saat sedang menggambar, Tuan Oh merasa Kang Chul menolak alur cerita yang dibuat olehnya. Awalnya Tuan Oh berpikir mungkin hal itu terjadi karena dia sedang minum. Tetapi kejadian serupa terus terjadi. Tuan Oh mulai takut Kang Chul benar-benar hidup. Ia pun menyebut Kang Chul monster. Jadi ia memutuskan untuk mengakhiri cerita dan membunuh Kang Chul. Karena ia takut Kang Chul akan membunuhnya. Yeonju pulang kerja dan sedang menunggu di halte bis. Subom menelpon dan menanyakan detail cara ia bisa masuk dan keluar dari webtoon. Tiba-tiba Yeonju pingsan. Dan saat bus lewat, ternyata Yeonju sudah menghilang. Seseorang menemukan telepon Yeonju di halte bus. Ia pun menjawab panggilan Sobum dan berkata bahwa tidak ada orang di sini dan hanya ada handphone dan tasnya yang tertinggal. Sobum yang mendengarnya pun langsung pergi ke sana. Di dunia webtoon, Suhi datang ke butik yang Kang Chul dan Yeonju datangi kemarin. Ia datang untuk menanyakan detail kejadiannya secara rinci. Ia tidak percaya saat manajer butik itu mengatakan bahwa Yeonju menghilang. Ia pun langsung masuk ke ruang ganti untuk mengeceknya. Suhi terkejut melihat Yeonju yang pingsan di sana. Suhi pun langsung menelpon Kang Chul dan mengatakan kalau Yeonju ada di sini. Kang Chul pun langsung ke sana dan membawanya ke hotel. Karena masa lalunya, Kang Chul trauma tinggal di rumah dan dia tinggal di hotel penthouse lantai 33. Karena keluarganya tiba-tiba ditembak di rumahnya. Kang Chul membawa Yeonju ke kamarnya. Di malam hari, Yeonju sadar kembali. Ia melihat Kang Chul. Yeonju mengatakan hal-hal yang ia ketahui tentang Kang Chul. Kang Chul pun mulai penasaran dengan Yeonju. Saat akan keluar, tiba-tiba ada yang menodongkan pistol ke arahnya. Ia pun langsung melawannya. Orang itu tiba-tiba menghilang di lift. Tuan Oh marah dan membanting komputernya. Di pagi hari, Yeonju terbangun dan kaget karena dia bangun di kamar Kang Chul. Kang Chul menemuinya dan menanyakan beberapa hal. Ia mengisi peluru di pistolnya dan mulai menginterogasi Yeonju. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kang Chul menanyakan kenapa Yeonju menamparnya lalu menciumnya. Yeonju pun menjawab kalau dia melakukan itu agar bisa menghilang. Kang Chul tidak puas dengan jawabannya. Ia pun langsung mencium Yeonju dan bertanya, "Kenapa kau tidak menghilang?" Yeonju menjawab, "Bukan ciuman yang membuatku menghilang, tetapi aku harus membuatmu terkejut agar aku bisa menghilang." Kang Chul heran, "Kenapa aku harus terkejut?" Yeonju pun menjawab, "Karena kau adalah tokoh utamanya." Kang Chul kebingungan. Tokoh utama? Ia terus mendesak Yeonju. Kang Chul pun menembak Yeonju, tetapi Yeonju tidak terluka. Yeonju pun terkejut dan pingsan.
Dokter merawatnya. Yeonju pun sadar. Kang Chul tahu kalau Yeonju tidak berasal dari dunianya. Karena itulah Yeonju tidak terluka saat ditembak. Kang Chul pun bertanya dari manakah asalnya. Dan kenapa mengejutkanku bisa membuatmu kembali. Dan kau bilang kau tahu segalanya karena melihatku. Dari mana kau melihatku? Yeonju masih tidak menjawabnya. Kang Chul pun meminta maaf atas kejadian barusan. Kang Chul berencana untuk pergi. Yeonju memintanya untuk berhati-hati karena ia tidak tahu apa yang akan terjadi saat dirinya ada di sini. Dia hanya bisa membantunya saat Yeonju ada di dunianya. Dan dia tidak bisa menjawab pertanyaannya karena itu akan menyakiti Kang Chul. Akhirnya, Yeonju menyadari kenapa ia terus terseret ke dunia webtoon. Itu adalah karena Kang Chul terus mengatakan bahwa Yeonju adalah kunci kehidupannya. Dan mungkin sekarang Yeonju adalah pemeran utama wanitanya.